Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ani Putu Cindy Prajasari, nomor absen 31 dari kelas 12 MIPA 5. Pada video kali ini saya akan menganalisis unsur-unsur kebahasaan yang terdapat di halaman 177 pada buku paket, yaitu buku ilmiah 1 yang berjudul Menulis Karya Ilmiah dan buku ilmiah 2 yang berjudul Membangun Literasi Sains Peserta Didik. Sebelum itu, kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari adverbia, konjungsi, dan juga kosakata. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Contohnya adalah kata selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang paling banyak dijumpai pada artikel adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi seperti pertama, kedua, berikutnya. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi seperti selain itu, sebagai contoh misalnya, padahal, justru. Dan konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Serta konjungsi yang menyatakan harapan seperti supaya, dan sebagainya. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata. Biasanya, konten-konten menarik tersebut mencakup hal-hal berikut, yaitu aktual, fenomenal, editorial, imajinasi, modalitas, nukilan, tajuk rencana, teks opini, dan juga keterangan aposisi. Setelah kita mengetahui arti masing-masing dari adverbia, konjungsi, dan kosakata, barulah sekarang kita menganalisis unsur-unsur kebahasaan pada buku ilmiah 1 dan 2. Adapun hasil analisis unsur kebahasaan pada buku ilmiah 1 yang berjudul Menulis Karya Ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, adverbia. Pada paragraf 1 kalimat kedua, terdapat kalimat, karya tersebut merupakan sebuah gagasan lengkap yang mungkin sangat rumit atau sederhana saja. Kata saja dari kalimat ini merupakan adverbia limitatif. Dan pada paragraf 2, pada kalimat terakhir, terdapat kalimat, oleh sebab itu, buku ini sangat baik dibaca oleh siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan umum. Kata sangat dalam kalimat ini merupakan adverbia kualitatif. Berikutnya ada konjungsi. Pada paragraf 1, kalimat kedua, yaitu, karya tersebut merupakan sebuah gagasan lengkap yang mungkin sangat rumit atau sederhana saja. Konjungsi dari kalimat ini adalah kata atau yang merupakan konjungsi disjungtif. Pada paragraf 1 kalimat kelima, yaitu persiapan yang seksama dan pemikiran yang matang dan runtut perlu diperhatikan. Konjungsi pada kalimat ini adalah kata dan yang merupakan konjungsi adiktif. Kemudian pada paragraf 1 kalimat ketujuh, yaitu oleh karena itu, tujuan penulisan buku ini untuk memberikan kemudahan. Kata oleh karena itu merupakan konjungsi kausalitas pada kalimat tersebut. Dan pada paragraf terakhir, kalimat terakhir, yaitu oleh sebab itu, buku ini sangat baik dibaca oleh siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan umum. Pada kalimat ini, kata oleh karena itu merupakan konjungsi kausalitas. Untuk kosakata pada buku ilmiah 1 yang berjudul Menulis Karya Ilmiah, yaitu kata gamblang, imajinatif, dan ilmiah. Dan berikut merupakan hasil analisis unsur kebahasaan pada buku ilmiah 2 yang berjudul Membangun Literasi Sains Peserta Didik. Yang pertama, adverbia. Pada paragraf 1, kalimat pertama, yaitu banyak pengamat pendidikan yang memberi penilaian bahwa memasuki abad ke-21, dunia pendidikan Indonesia masih mengalami 3 masalah besar, terutama berkaitan dengan rendahnya kualitas pendidikan. Pada kalimat ini terdapat kata banyak yang merupakan adverbia kuantitatif. Kemudian, pada paragraf 5, kalimat kedua, yaitu namun pemahaman terhadap konsep literasi sains di Indonesia masih dirasakan sangat kurang, baik dari sisi konsep maupun dari sisi aplikasi konsep dalam penyelenggaraan pendidikan sains. Kata kurang pada kalimat ini merupakan adverbia kualitatif. Dan pada paragraf ke-7 kalimat kedua, terdapat kata banyak yang merupakan adverbia kuantitatif. Selanjutnya adalah konjungsi. Pada paragraf pertama, kalimat pertama, yaitu banyak pengamat pendidikan yang memberi penilaian bahwa memasuki abad ke-21. Nah, pada kalimat ini terdapat kata bahwa yang merupakan konjungsi penjelas atau konjungsi penetap. Pada paragraf 1 kalimat kedua, yaitu jika masalah besar ini dibiarkan, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan mengalami kegagalan total dan menjadi bangsa yang bangkrut pada tahun 2020. Kata jika pada kalimat ini merupakan konjungsi kondisional. Kemudian, pada paragraf kedua kalimat pertama, yaitu buku Membangun Literasi Sains Peserta Didik ini hadir untuk memberi solusi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta didik Indonesia yang melek sains. Kata dan pada kalimat ini termasuk ke dalam konjungsi aditif atau konjungsi gabungan. Pada paragraf keempat terdapat kata pertama, kedua, dan ketiga yang merupakan konjungsi kronologis. Dan pada paragraf terakhir kalimat pertama yaitu
Kemajuan zaman yang semakin pesat yang ditandai dengan semakin berkembangnya sains, teknologi, informasi, dan komunikasi. Pada kalimat tersebut terdapat kata semakin yang merupakan konjungsi korelatif. Dan terakhir adalah kosakata. Kosakata dari buku ilmiah 2 yang berjudul Membangun Literasi Sains Peserta Didik adalah kata indikasi, riset, psikotorik, literasi, sains literasi, dan literatur. Komentar saya terhadap kedua artikel ini adalah buku ilmiah 1 yang berjudul Menulis Karya Ilmiah dan buku ilmiah 2 yang berjudul Membangun Literasi Sains Peserta Didik sangat bagus untuk kita baca. Dan artikel pertama memiliki jumlah kata yang lebih sedikit dibandingkan artikel kedua. Meskipun demikian, jumlah adverbia, konjungsi, dan kosakata dari kedua artikel tersebut memiliki banyak persamaan dan tidak jauh berbeda. Sekian video dari saya. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.